Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Biarlah di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu, kita tetap mencari Tuhan, tetap kita bersukacita, tetap kita minta hadiratnya terus turun atas hidup dan keluarga kita. Malam hari ini yang mengambil tema God who change, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan punya cara yang unik, Tuhan punya cara yang luar biasa, Tuhan punya cara yang dahsyat, Tuhan punya cara yang ajaib untuk mengubahkan bahkan karakter yang lama menjadi karakter Kristus. Nah, kita berdoa Tuhan supaya terus memperbaharui akal budi pikiran kita, perbuatan kita, sehingga kita semakin hari serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai acara ini dan kita berdoa biar 40 menit mendatang semua dalam campur tangan dan genggaman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kekuatan, kesehatan, berkat, kelimpahan, dan penjagaan serta pemeliharaanmu sempurna atas kami. Apapun situasi dan keadaan kami mau tetap declare Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Tuhan yang terus senantiasa memberikan tuntunan atas kami. Kami berdoa buat setiap kawan-kawan kami yang ikut online Facebook ini, Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, dan Engkau tahu setiap pergumulan kami, dalam firman-Mu ada jawaban. Dan malam hari ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu sendiri yang berbicara, biar firman-Mu sendiri yang mengajar kami, dan firman-Mu sendiri memberikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus, berikan kami signal yang baik, penangkapan gambar suara yang baik, biar Live to Bible malam hari ini boleh berjalan dengan sukacita. Sekali lagi, lawat kami yang sakit, Engkau buat menjadi sembuh. Lawat kami yang punya pergumulan, Engkau sediakan jawaban. Lawat kami yang punya dalam masalah, Engkau berikan jalan keluar. Bahkan kami yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan baru. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari perkataan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak loh hari-hari ini orang yang dulu begitu kuat dalam pengharapan, begitu kuat dalam sauh kehidupan, mengalami koreksi yang luar biasa, sehingga kesempatan demi kesempatan untuk meraih jawaban, kesempatan demi kesempatan untuk meraih kemenangan justru tergantikan. Tergantikan dengan apa? Tergantikan dengan keputusasaan. Tergantikan dengan apa? Ketidakberdayaan. Karena pandemi ini begitu kuat. Masalah yang kita hadapi tidak ringan. Tapi sekali lagi malam hari ini, dengan tema God who change, Tuhan yang mengubah kita, saya berdoa malam hari ini kita membuka hati kita, supaya apa yang kita alami seolah-olah hal buruk, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dalam Tuhan ada kesempatan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Yang setuju sampai di sini dengan saya boleh berkata amin. Haleluya. Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan, tidak ada hal yang susah bagi Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan tidak ada perkara-perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Sejauh mana kita melekat, kita berharap, kita rindu Tuhan yang mengubahkan, segalanya mungkin. Amin. Segalanya mungkin. Saya mau katakan sekali lagi, segalanya ada jalan keluarnya.
Makanya 2 minggu lalu di terakhir kita ada live Facebook, saya katakan demikian. Selama Yesus masih menguasai hidup kita, selama Yesus ada atas hidup kita, saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Saya ulangi sekali lagi. Selama Yesus ada dalam hidup kita, selama Yesus menjadi Tuhan kita, selama Yesus menjadi konselor agung kita, saudara tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Sebab segala sesuatunya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkannya. Tetapi kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan Allah itu sendiri. Kalau toh seolah-olah kita tidak kehilangan apa-apa, sesungguhnya kita sudah kehilangan semuanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, malam hari ini saya akan bacakan satu perikop tentang seorang tokoh yang sesungguhnya dia mengalami dalam tanda kutip kegagalan, dalam tanda kutip cacat, dalam tanda kutip keadaan yang tidak baik. Mulai kapan? Sejak dari kecil, sejak dari lahir. Tetapi niat baik, kesungguhan, iman, pengharapan, dan yang terakhir, kesempatan, dia lihat semuanya berubah. Semuanya berubah. Saya mau katakan, apa yang akan terjadi atas kita di depan, apa yang akan terjadi atas kita sebulan, setahun, bahkan waktu-waktu mendatang, tergantung kesempatan yang engkau ambil, tergantung keputusan yang engkau lakukan, tergantung kedekatan dengan Tuhan, itu akan mengubahkan segalanya. Haleluya, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 dan seterusnya. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan seterusnya. Markus pasal 10 ayat ke-46 dan seterusnya berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Ini luar biasa, sudah pengemis, buta pula. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras Bartimeus berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50, lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau saudara pegang New King James atau New International Version, itu pasti ditulis dengan perkataan dengan tulisan merah, apa yang hendak kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Ini salah satu poin penting yang akan saya bahas malam hari ini. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan, saya percaya sejak sekolah minggu kita sudah mendengar nama ini, kisah ini. Saya percaya sejak dari kecil kita diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu bagaimana Bartimeus yang buta, dan ayat-ayat ini ditulis ketika apa saudaraku? Ketika di mana Yesus melayani terjadi di musim dingin. Mungkin perkiraan saya antara Desember sampai bulan Februari. Kenapa? Karena di tembok Yeriko itu ketika musim dingin luar biasa, sehingga setiap orang harus menggunakan mantel untuk menutupi diri supaya tidak diterpa dingin. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus.
Yang menariknya adalah tokoh yang kita baca ini adalah orang yang cacat secara fisik. Orang yang tidak punya kesempurnaan atas tubuhnya. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah ada 6 kebenaran. Ada 6 hal yang mau saya sampaikan malam hari ini, sehingga Yesus bisa mengubahkan Bartimius. Memang Tuhan maha bisa, memang Tuhan maha sanggup, memang Tuhan segala-galanya. Tapi ingat, semua itu dimulai dari keinginan, respon, kehendak, niat kita terhadap Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti sungguh-sungguh dengan saudara. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Makanya Alkitab berkata apa? Dia berkenan ketika ia ditemuin. Kalau Anda tidak menemuin, ya tentu. Bahkan di Yakobus dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Dengan kata lain, ketika saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan pun tidak akan ada hubungan dengan kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Dengan cepat mungkin Bapak Ibu boleh catat. Apa sih Pak? 6 kebenaran yang diubahkan Tuhan oleh karena sikap dan karakter Bartimius ketika mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Bukan karena melihat, tetapi dimulai dengan apa? Pendengaran. Kenapa begitu? Karena Bartimius adalah seorang yang buta. Yang menjadi masalah, banyak orang hari-hari ini secara jasmani punya mata yang sempurna, punya mata yang bisa melihat, tapi sayang tidak punya mata rohani yang baik, sehingga kepekaan yang seharusnya kita punya tumpul karena keadaan, tumpul karena masalah, tumpul karena pergumulan. Maaf, banyak juga yang tumpul karena luka di masa lalu. Betul tidak? Nah, ayo kita masuk dalam pembahasan Back to the Bible malam hari ini. 6 kebenaran untuk dapat diubahkan. Yang pertama, saudaraku, saya mau sampaikan buat saudara. Orang yang mau diubahkan, yang pertama harus rindu, punya kerinduan, punya kemauan, punya kehendak untuk berubah. Tuhan mau mengubahkan kita, tetapi kalau kita tidak punya kerinduan untuk berubah, ya Tuhan tidak ubahkan. Mungkin kita sudah capek hidup menderita, mungkin kita sudah capek hidup dengan air mata, mungkin sudah capek dengan hidup dengan pengharapan-pengharapan kosong. Ayo berubah. Berubah. Berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berusaha dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalan seperti Tuhan maui. Percayalah, orang benar tidak akan pernah jatuh terjerembab. Itu diaminkan. Karena apa? Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan dalam satu kita bisa berkatakan, Dia adalah Allah yang membuat jalan di padang gurun, memberikan oase di padang gurun. Bahkan di balik padang belantara ada jalan yang luas. Haleluya. Jadi kunci yang pertama seperti yang Bartimius lakukan adalah yang pertama, punya kerinduan untuk berubah. Tapi kalau kita bilang, ya sudahlah begini saja, pasrah, nasib, takdir. Oh no. Wanita yang pendarahan 12 tahun itu bukan takdir. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia melihat kesempatan ada anugerah, kesempatan ada kesembuhan, kesempatan ada mujizat. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap masalah adalah kesempatan untuk kita melihat mukjizat dan penyertaan Tuhan secara luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi masalah itu bukan penghukuman, masalah adalah kesempatan untuk melihat karya Tuhan atas hidup kita. Sungguh kita tidak akan pernah melihat mukjizat kalau kita tidak pernah mengalami masalah. Justru di balik masalah ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Punya kerinduan untuk berubah. Punya kerinduan untuk diubahkan. Betul? Punya kerinduan untuk meraih kemenangan. Jadi dimulai dari diri kita dulu. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang merasa kok hidupku begini-begini. Ayo kita berubah dalam nama Yesus. Tuhan sanggup, Tuhan punya jalan keluar. Yang kedua, Bartimius ketika mendengar Yesus dan murid-muridnya lewat
di Yeriko, saudara yang dikasihi Tuhan. Bartimeus punya sikap yang kedua yang saya sangat bangga, yaitu adalah berani membaca dan peluang yang ada. Dia tidak menyanyiakan, dia nggak mempertanyakan kredibilitas Tuhan. Sekalipun Bartimeus belum pernah bertemu Tuhan. Tetapi ingat, pendengaran dari orang-orang di mana Bartimeus pernah mendengar percakapan tentang Yesus orang Nazaret itu membuat iman Bartimeus bangkit, membuat Bartimeus bergairah, membuat Bartimeus punya pengharapan. Oh, ini yang banyak diperkatakan orang, Yesus orang Nazaret, orang yang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang yang pendarahan disembuhkan. Haleluya! Yang terikat dengan setan, kuasa kegelapan, bahkan legion mengikat seseorang. Oleh karena nama ini, dia mendapatkan kelepasan dan kelegaan. Nah, Bartimeus berani membaca ini. Bartimeus berani mengambil peluang. Dan Bartimeus berani mengambil kesempatan yang indah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau jujur kita mau katakan, berapa banyak peluang ada kita sia-siakan. Berapa banyak kesempatan berlalu begitu saja. Betul. Peluang-peluang yang ada dibiarkan bergulir seperti bola liar tanpa tujuan. Sesungguhnya itu semuanya bisa kita raih asalkan kita ada niat dan berani membaca, berani dalam meraih peluang itu. Pak, tapi sekarang kan work from home. Pak, tapi sekarang dalam kondisi tidak bisa kemana-mana. Dengar baik, itu kesempatan, itu peluang untuk kita belajar, untuk kita mengetahui siapa yang melalui apa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui apa, handphone saudara bisa di-explore melalui Apple, aplikasi aplikasi di mana apa sih arti firman ini. Anda pasti banyak dapat broadcast renungan-renungan, doa-doa, kesaksian-kesaksian yang tidak kalah hebatnya supaya iman kita dikuatkan. Itu peluang Bapak Ibu. Ketika ada di rumah banyak waktu, itu peluang untuk kita belajar firman Tuhan. Itu peluang untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Itu peluang supaya kita lebih tahu siapa Tuhan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi karakter yang kedua berani membaca dan peluang yang ada. Karakter yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi atas Bartimeus. Kita lihat yuk, Markus pasal 10 ayat yang ke-48. Tadi sudah kita baca, tapi saya mau tegaskan sekali lagi. Kita baca di ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Aneh kan ini? Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia dilarang untuk mendekat Yesus, saya percaya yang melarang ini pasti sebagian adalah murid-murid Yesus atau orang-orang yang lain yang kepingin mendapatkan, yang membaca peluang juga, orang-orang normal yang kepingin mendapat dengan Yesus. Mungkin juga orang-orang terdekat Yesus yang mendorong Bartimeus supaya menjauh. Orang lain berkata, "Diam kamu." Atau kalau bahasa Jakarta, "Berisik loh." Tetapi apa yang dilakukan Bartimeus? Namun semakin ia berseru dengan keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Pak, Bu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini loh pesan Tuhan buat kita malam hari ini. Kalau doa-doamu belum dijawab Tuhan, jangan menyerah. Kalau engkau masih ada dalam pergumulan, jangan menyerah. Kalau jawaban-jawaban doa belum kau dapatkan, jangan menyerah. Cari Tuhan lebih lagi, berserah kepada Tuhan lebih lagi. Cari hadiratnya lebih lagi supaya anugerahnya melimpah atas kita. Puji dia, sembah dia, senangkan Yesus. Maka dia akan memberikan jawaban lebih dari apa yang kita doakan dan kita inginkan. Yang setuju dengan saya sampai di sini katakan amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin jawabanmu tinggal selangkah, 2 langkah ke depan. Mungkin jawabanmu sudah tidak jauh dari apa yang engkau
doakan. Mungkin keinginan, ekspektasi yang engkau bawa di hadapan Tuhan sudah dekat dengan apa yang engkau inginkan. Sekali lagi, ketika kita menyerah, ketika kita putus asa, ketika kita tidak sungguh-sungguh lagi, hilang semuanya. Mungkin pekerjaanmu yang engkau idam-idamkan belum bisa terjadi secara maksimal. Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada rancangan demi rancangan, masih ada rencana demi rencana, masih ada pengharapan demi pengharapan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan mungkin tersia-siakan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan pasti diberikan jawaban. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bartimius tidak pernah menyerah. Semakin dia ditekan, semakin dia dihalangi, semakin kuat dia berteriak, semakin kuat dia berharap, semakin kuat dia meminta pertolongan di hadapan Tuhan. Sebab pertolonganmu hanya datang dari Allah yang maha tinggi. Sebab jawabanmu hanya datang daripada Yesus Allah yang hidup. Sebab sukacitamu, damai sejahteramu hanya datang daripada Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Pak yang keempat, Pak? Kita lihat yuk Markus yang 10 ayat di bawahnya itu ayat yang ke-50. Ini yang dilakukan Bartimius. Lalu Bartimius menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang keempat ini saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jujur dia apa? Berani menanggalkan jubahnya. Musuh berkata apa sih Pak jubah? Sadar atau tidak? Kita sering menggunakan jubah-jubah pengalaman hidup kita, menggunakan jubah-jubah kepintaran kita, menggunakan jubah-jubah kehebatan kita, jubah kekayaan kita, jubah kehebatan rohani kita, jubah pengalaman pelayanan kita. Betul tidak? Sering kita saudaraku menggunakan knowledge kita untuk apa? Menghadapi masalah yang sulit. Mulai menganalisa dengan otak kita yang kecil ini. Bartimius tidak demikian. Ketika dia mendapatkan kesempatan dipanggil, dia saudaraku, dia tanggalkan jubahnya. Dia tidak mau menutupi dirinya dengan kebohongan. Makanya surat Rasul Yohanes jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, 7, 8. Datanglah kepada Tuhan mengaku dengan segala dosa dan pelanggaranmu. Sebab ia adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Yang ada adalah keterbukaan. Jubah kita tanggalkan. Mungkin jubah kesombongan, jubah kepintaran, jubah-jubah pelayanan, dan jubah-jubah yang lain yang menghalangi anugerah Tuhan itu sempurna turun atas kita. Tapi kalau kita jujur, Tuhan ini aku, ini keadaanku, ampuni dosa dan pelanggaranku. Sejauh timur dari barat dia akan melupakan dosa-dosamu dan akan membuang segala pelanggaranmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Coba kita buka yuk Amsal. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Haleluya. Amsal pasal 22 ayat yang ke-4. Biar kita mendapatkan konkordan yang tepat. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan berasal dari firman Tuhan. Dan firman itu tidak perlu dibela. Karena firman itulah kebenaran. Dan kebenaran itu yang membela kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Amsal 22 ayat yang keempat dengan jelas mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, saya ulangi sekali lagi. Ini ayat yang indah luar biasa. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya,
Dilarang keras orang Kristen itu sombong. Dilarang keras orang Kristen itu arogan. Dilarang keras orang Kristen itu congkak. Sebab kecongkakan, kesombongan, tinggi hati itu dibenci oleh Tuhan. Justru kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan yang luar biasa. Kehormatan yang dahsyat. Bahkan kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Yang setuju sampai di sini katakan haleluya. Amen. Jadi apa sih gunanya kita menepuk dada? Apa sih gunanya kita memamerkan kehebatan kita? Karena Tuhan mengingatkan kok. Ganjaran berarti upah. Ganjaran berarti pahala. Ganjaran adalah satu reward yang Tuhan berikan buat kita ketika kita merendahkan diri. Ketika kita ada dalam takut akan Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita menjadi orang Kristen? Bukankah itu kerinduan kita menjadi orang yang percaya? Bukankah itu yang menjadi suratan kita supaya kita dekat dengan Tuhan? Amin. Ya. Haleluya. Jadi yang keempat kuncinya adalah berani tanggalkan jubah ketika kita menghadap Tuhan. Berani menanggalkan jubah ketika kita berdoa, berjumpa in the spirit kita dengan Tuhan. Berani mengakui keberadaan kita dengan takut akan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan segalanya mungkin, tentu dengan kejujuran yang kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, glory Jesus. Ini penyampaian ini gampang kita aminkan dan gampang kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika kita masih mendua hati, maaf. Ketika kita masih tidak fokus, maaf. Tetapi ketika kita masih punya pengharapan dengan kekuatan kita, masih mengandalkan kita, sulit kita mengaminkan 100%. Tetapi ketika kita berserah, ya Abba, ya Bapa, kita berserah hanya dalam Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Kata Tuhan loh, itu firman Tuhan katakan. Sebab sebab Yesus, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Saya mau katakan, tidak ada di dunia ini, di bawah kolong langit bumi ini, yang lebih hebat daripada kuasa Yesus. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Yesus. Dialah segala-galanya, dialah yang empunya segala-galanya, termasuk emas dan perak, langit dan bumi, segala sesuatu itu kepunyaannya. Jangankan emas, perak, berlian, dan permata, anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita. Apalagi pemulihan, kekayaan, dan keberhasilan Tuhan sanggup lakukan buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh haleluya, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Yuk kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima kita buka yuk, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7. Yang kelima, Mazmur 37 yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Artinya jangan iri kepada orang yang berhasil. Apalagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan boleh berhasil. Orang yang tidak takut akan Tuhan boleh sukses. Tapi maaf, damai sejahteranya semu. Tetapi orang yang berhasil dalam Tuhan pasti bisa mengucap syukur apapun keadaan dan situasinya, apapun masalahnya yang dihadapinya. Tuhan selalu berikan shalom atas kita. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amen. Jadi yang kelima, Bapak Ibu, opa, oma, om, tante, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan karakter daripada Bartimeus, yaitu adalah Bartimeus itu yang kelima adalah jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi masalah yang dia hadapi. Sebentar saya carikan, kita balik ke Markus pasal yang ke-10. Jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Sebab ketika Yesus berhadapan dengan
Bartimius, Yesus bilang begini dalam Markus pasal 10 ke 51. Tanya Yesus kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Amen. Yuk, Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita balik ke pembahasan firman Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya ayat ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau Yesus tahu bahwa Bartimius adalah buta, kenapa ada pertanyaan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya mukjizat apa yang ingin kulakukan bagimu, Bartimius? Harusnya Yesus tahu bahwa Bartimius adalah buta, tetapi pertanyaan tetap disampaikan kepada Bartimius. Coba lihat ayat 52 Markus pasal yang ke-10. Ini kejujuran daripada Bartimius. Dia berkata demikian. Lalu jawab Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Artinya apa? Ini adalah masalah utama yang masalah utama yang dibawa Bartimius kepada Yesus. Ini adalah masalah dari kecil. Bukan kemiskinan yang dia tonjolkan, bukan keadaan situasi yang dia tonjolkan, tapi keadaan yang sesungguhnya yang menghimpit, yaitu mukjizat terbesar supaya dia melihat. Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Min es Bartimius jujur. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam doa tidak usah kita bertele-tele, berbelit-belit, meminta hal-hal yang sepertinya bukan tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin. Tapi tahulah skala prioritas, apa yang engkau butuhkan betul-betul, dan Tuhan tahu itu. Kenapa? Responmu, kejujuranmu, kerinduanmu yang paling dalam keluar dari lubuk hatimu, itu menyebabkan respon Yesus atas hidup kita luar biasa. Apakah Bartimius menyimpan keraguan? Tentu tidak. Apakah Bartimius menyimpan Tuhan bisa atau tidak dengan pertanyaan itu? Oh enggak. Dia jujur, dia percaya dalam Tuhan ada kepastian. Berapa banyak karena situasi masalah kita menyimpan keraguan, kita menyimpan kebohongan, dusta, bahkan pura-pura di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda boleh mendeklar God who change, siapa yang diubahkan Tuhan? Yang kelima, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sampai ada perkataan ayat dalam pasal yang kelima, yang ke-10 51c berkata demikian. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang keenam kuncinya, bila mana Tuhan mengubahkan kita, bila mana orang yang rindu diubahkan, bila mana mujizat terjadi, adalah iman yang tidak lemah, iman yang penuh dengan pengharapan. Dan oleh karena iman Bartimius, buta yang ia dapatkan sejak dari kecil, kehidupan yang susah atas Bartimius sejak dari kecil, diubahkan oleh karena iman. Dan tidak berhenti sampai di situ. Keputusan yang sangat radikal dilakukan oleh Bartimius. Apa yang sering Yesus pada saat itu juga Bartimius melihat, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimius tidak euforia karena mukjizat. Bartimius tidak euforia saja ketika mendapatkan mukjizat. Bartimius tidak euforia saja ketika dia dapat memandang dunia ini. Tetapi Bartimius memutuskan untuk mengikut Yesus. Kenapa Tuhan berikan mukjizat atas hidup kita? Supaya kita diberikan kesempatan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita diberikan kesempatan untuk hidup melihat kemuliaan dan keagungan Tuhan. Saya mencatat saudaraku beberapa tokoh yang dalam pergumulannya dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara pasti lihat kisah Musa. Musa tampak ketakutan dengan ketidakmampuannya dalam berbicara alias gagap. Tetapi Tuhan berkata apa? Apa yang ada padamu akan aku pakai
sebagai alat kemuliaan-Mu. Betul saudaraku, tongkat di tangan Musa diubahkan Tuhan sebagai sarana untuk Tuhan mempermuliakan dirinya. Ada tokoh lagi yang namanya Gideon, seorang pemuda yang rendah diri, seorang pemuda yang dalam tanda kutip jauh dari kehebatan kawan-kawannya, orang-orang sebaya dan seusianya. Tetapi ketika dia mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya, saudara lihat sendiri, seorang pahlawan yang hebat, seorang patriot yang luar biasa yang bernama Gideon. Pak, ada tokoh yang lain? Ada. Yesaya adalah seorang yang najis bibir, tetapi Yesaya diberikan kekuatan, satu kemampuan supranatural oleh Tuhan untuk bertindak sesuatu yang luar biasa. Petrus yang punya pendirian seperti alang-alang, Petrus yang temperamental, Petrus yang sedikit-sedikit membuat kesalahan, tetapi oleh karena kejujuran, iman, pengharapan, kesetiaan kepada Kristus, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Pak, itu kan tokoh-tokoh Alkitab. Apakah dunia ada? Ada. Kalau sudah pernah mendengar nama tokoh musik yang luar biasa yang bernama Beethoven, yang sering dikomentari oleh guru musiknya bahwa ia seorang komponis yang payah, komponis yang tidak punya kemampuan talent yang hebat, tapi karena pengharapan dan niat kejujurannya, dia menjadi seorang komposer yang hebat luar biasa. Sampai hari ini karyanya luar biasa. Thomas Alva Edison, seorang yang pernah diusir dari sekolahnya karena dianggap punya otak udang alias sangat bodoh, tetapi ibunya mendidik dia, dan banyak karyanya. Bahkan tidak ada ahli yang telah mematenkan penemuannya seperti Thomas Alva Edison. Walt Disney yang pernah dipecat oleh editor surat kabar karena alasan tidak memiliki ide-ide yang bagus. Saudara bisa lihat karya Walt Disney yang mendunia yang luar biasa. Saudara dan saya adalah sarana Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan atas kita. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, punya kerinduan yuk untuk berubah. Berani membaca peluang dan situasi yang ada. Tidak gampang menyerah. Berani tanggalkan jubah. Amin. Bahkan jujur kita di hadapan Tuhan dan miliki iman, pengharapan sebagai yang sau yang kuat di hadapan Tuhan. Masalahmu hari ini akan dijadikan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan mujizatnya kepada saudara. Mungkin ada di antara kita yang sakit, bahkan terpapar COVID. Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada harapan, masih ada pertolongan, jawaban. Bahkan saudara bisa meroket bersama dengan Tuhan, saudara bisa melesat dengan Tuhan, saudara bisa dipromosikan Tuhan. Amin. Jangan pernah ada kata putus asa, jangan pernah ada kata menyerah. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengubah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat karyamu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur buat apa yang Engkau boleh sampaikan atas kami melalui firman malam hari ini dalam Life Back to the Bible. Biarlah setiap kami tidak hanya cakap dan berhenti mengatakan amin, haleluya, tetapi kami cakap dan mengambil keputusan untuk melakukan firman itu. Firman itu hidup atas hidup kami. Firman itu ada dalam keseharian kami. Firman itu ada dalam setiap langkah kami. Sehingga keputusan, setiap jalan, setiap apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Maka Allah yang kami sembah, Tuhan yang mengubahkan, sanggup melakukan, bahkan memberikan perkara-perkara yang supranatural turun atas kami. Lihat setiap kami yang ikut live ini ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu sakit kami, Engkau tahu doa-doa kami, bahkan Engkau tahu setiap tetes air mata kami. Kami bawa semua pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa semua pergumulan kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami boleh berkata dengan iman dan jujur. Sakit kami digantikan dengan kesembuhan, keputusasaan kami digantikan dengan pengharapan, bahkan masalah kami diberikan jawaban. Ulurkan tangan-Mu atas kami.
Sendengkan telingamu atas kami dan bawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. You are so great in my life. Terima kasih. Kami datang kepadamu bukan dengan tangan yang hampa. Kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terima Tuhan persembahan kami sebagai ungkapan dan ucapan syukur kami atas berkat kelimpahan pemeliharaan kasih setiamu yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang patut kami sombongkan di hadapan-Mu, tetapi kami mau tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab itu kekayaan dan kehidupan atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih buat signal dan segala sesuatunya IT yang mendukung untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa limpah atas kita dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah bergabung dengan kami. Jangan lupa share, saudara melakukan amanat agung dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.